Di video kali ini, kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal konsep dasar dan sifat-sifat logaritma matematika peminatan kelas 10. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten matematika atau fisika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, jika X dan A itu himpunan bilangan real positif dengan A tidak sama dengan 1, maka bentuk eksponen X sama dengan A pangkat Y ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk logaritma, yaitu A log X sama dengan Y, dengan A-nya itu basis logaritma, X-nya itu numerus, dan Y-nya ini adalah hasil logaritma. Catat di sini bahwa apabila basisnya tidak ditulis, misalnya kita diberikan log X, ini tuh sama dengan 10 log X. Kalau nggak ditulis berarti basisnya 10. Nah, selanjutnya, jika A dan M ini bilangan positif dengan A dan M-nya tidak sama dengan 1, serta B dan C itu juga bilangan positif, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Nah, akan ada 5 sifat pertama yang kita bahas di video kali ini. Silahkan dicatat dan di screenshot dulu. Kemudian dipahami sifat-sifat berikut supaya kita dapat dengan mudah memahami contoh-contoh soalnya. Nah, kita review sekilas aja. Yang pertama, ini kalau basis dan numerusnya sama. Jadi misalnya A log A, ini tuh sama dengan 1. Kalau A log 1 berarti 0. Kemudian untuk operasi penjumlahan logaritma dengan basis yang sama, maka tinggal kita kalikan aja numerusnya. Misalnya A log B tambah A log C, ini jadi A log BC. Kalau selisih berarti tinggal kita bagi. Kemudian pembagian logaritma dengan basis yang sama, berarti nanti yang bawah naik ke atas jadi A log B. Dan terakhir A pangkat M log B pangkat N, itu pangkat yang depan dibagi pangkat yang belakang kali A log B. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, nilai dari 3 log 9 tambah 3 log 27 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, 9-nya di sini kita rubah dulu jadi 3 pangkat 2. 27-nya kita buat juga menjadi 3 pangkat 3. Nah, berarti udah pangkatnya tinggal kita kedepanin aja. Jadi seperti ini. Ini kan pangkat 2. Nah, di sini jadi 2 kali 3 log 3. Nah, kalau ini pangkat 3, berarti 3-nya ke depan. Jadi tambah 3 kali 3 log 3. Nah, ini kalau misalnya basis sama numerusnya sama kan tadi jadi 1. Berarti langsung aja 2 tambah 3, berapa tuh? Iya, 5. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Seperti itu. Contoh soal yang kedua. Nilai dari 6 log 9 dikurangi 6 log 2 tambah 6 log 8 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, ingat aja kalau misalnya operasi pengurangan tinggal dibagi, operasi penjumlahan tinggal kita kalikan numerusnya. Jadi ini tuh kan bisa kita buat seperti ini, 6 log 9 kali 8 per 2, karena basisnya sama-sama 6 semua. Jadi berapa tuh? Iya, 6 log 36. Ini tinggal kita hitung aja 36 hasilnya, ya. Nah, kemudian 36 kita rubah jadi 6 pangkat 2. Dan udah, ini 2-nya tinggal kita kedepanin aja. Jadi 2 kali 6 log 6. Berapa hasilnya coba? Iya, 2 ya. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Nilai dari log 16 tambah log 25 dikurangi log 4 adalah titik-titik. Ingat, kalau nggak ditulis berarti basisnya 10. Ya. Nah, kita buat dulu basisnya 10. 16 jadi 2 pangkat 4. 25 jadi 5 pangkat 2, dan 4 jadi 2 pangkat 2. Nah, kalau penjumlahan, berarti tinggal kita kaliin. 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Berapa tuh hasilnya yang ini? Iya, 100 ya. Ini kan jadi 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. 4 kali 25 kan 100. 100 kita rubah jadi 10 pangkat 2. 2-nya ke depanin, jadi 2 kali 10 log 10. Ya udah, nilainya sama dengan 2. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Seperti itu. Contoh soal yang keempat. Nilai dari 3 log 72 dikurangi 3 kali 3 log 2 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini,
juga sama. Nah, di sini 3 yang di depan ini bisa kita pindahin ke dalam supaya basisnya sama-sama 3, teman-teman. Ya udah, kalau udah seperti ini kan jelas lah. Untuk operasi pengurangan, maka tinggal kita bagi aja numerusnya. Jadi 3 log 72 di 3 log 8. Ya udah gampang kan. Kalau kayak gini berarti 3 log 72 per 8. Ini jadi 3 log 9. 9-nya kita rubah jadi 3 pangkat 2. Terus 2-nya pindah ke depan. Jadi 2 kali 3 log 3. Ya hasilnya sama dengan 2. Jadi jawaban yang tepat di sini yang B. Seperti itu. Contoh soal yang kelima. Nilai dari akar 2 log 4 dikurangi 1/9 log 81 tambah 3 log 1/3 adalah titik-titik. Nah, di sini kita rubah dulu. Akar 2-nya jadi 2 pangkat setengah, 4 jadi 2 pangkat 2, 1/9 jadi 3 pangkat negatif 2, kemudian 81 jadi 3 pangkat 4, dan 1/3 jadi 3 pangkat min 1. Nah, di sini ingat aja sifat. Kalau misalnya ada pangkat di sini berarti pangkat depan dibagi pangkat belakang. Nah, berarti yang ini pangkat depannya kan 2, pangkat belakangnya setengah, jadi 2/setengah kali 2 log 2. Sama yang ini juga, ya. Jadi kurangi pangkat depannya 4, pangkat belakangnya negatif 2, kali 3 log 3. Tambah yang ini negatif 1, kali 3 log 3. Udah, yang merah ini tinggal kita hitung. Semua 2 log 2, 3 log 3, sama 3 log 3 yang di sini jadi 1 semua. Jadi 2/setengah ya 4. Negatif 4 dibagi negatif 2. 4 dibagi 2 berapa? 2 ya. Kemudian tambah negatif 1 kali 1 ya negatif 1. 6 kurangi 1? Iya, 5. Jadi jawaban yang tepat di sini yang D. Seperti itu. Contoh soal yang ke-6. Nilai dari 2 log 9 dibagi 2 log 27 adalah titik-titik. Nah, di sini basisnya sama nih, pembagian logaritma. Ingat lagi, kalau basisnya sama, berarti nanti yang bawah naik ke atas ya. Yang A ini akan jadi basis. Jadi langsung jawabannya A log B. Ya kalau gini, langsung aja 27 log 9. Nah, kita buat dulu 27-nya jadi 3 pangkat 3, 9-nya jadi 3 pangkat 2. Kalau udah gini berarti pangkat yang depan dibagi pangkat yang belakang. Yang depannya berapa? 2 kan? Yang belakangnya 3, jadi 2/3 kali 3 log 3. Ini kan jadi 1. Ya hasilnya langsung aja 2/3 gitu. Jadi jawaban yang tepat yang C tentunya. Contoh soal yang ke-7. Nilai dari 3 log 16 per 1 dikurangi 3 log 12. Nah, gimana coba cara nyelesain soal seperti ini? Nah, di sini satunya kita rubah dulu jadi 3 log 3, teman-teman. Biar basisnya sama semua. Jadi yang bawah bisa kita beresin kan? Jadi 3/12. Karena ini operasi kurang ya. Jadi 3 log 16 dibagi 3 log 1/4. Berapa tuh hasilnya? 3 log 2 pangkat 4 dibagi 3 log 2 pangkat negatif 2. Nah, sekarang 2 pangkat negatif 2-nya ini naik ke atas jadi basis. Jadi seperti ini. 2 pangkat negatif 2 log 2 pangkat 4. Kalau udah gini, pangkat yang depan dibagi pangkat yang belakang. Jadi 4 dibagi negatif 2 kan? Negatif 2 kali 2 log 2. Ya, negatif 2 yang tepat di sini yang A tentunya. Soal yang ke-8. Nilai dari 4 log 125 dibagi 2 log 5 tambah 4 log 32 sama dengan titik-titik. Nah, satu-satunya basis yang beda ini yang di penyebut sini. Jadi, kita buat dulu yang di penyebut jadi 2 pangkat 2 log 5 pangkat 2. Supaya basisnya jadi 4, berarti numerusnya kita pangkatin 2 juga ya. Biar sama gitu. Nah, dari sini udah 5 pangkat 2-nya bisa naik jadi basis. Jadi 5 pangkat 2 log 5 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 log 2 pangkat 5. Udah deh, tinggal pangkat yang depan dibagi pangkat yang belakang. Ini juga pangkat yang depan dibagi pangkat yang belakang. Jadi 3/2 kali 5 log 5 tambah 5/2 kali 2 log 2. Berapa tuh jawabannya? Yang ini kan jadi 1 ya. Ini juga jadi 1. 3/2 tambah 5/2, 8/2. 8/2 berapa? 4. Jadi jawaban yang tepat di sini yang D. Seperti itu. Contoh soal yang ke-9. Nilai dari 4 log 81 dibagi 2 log 3 dikurangi log 0,1 sama dengan titik-titik.
Nah, 81 kita buat jadi 3 pangkat 4. Kemudian ini kita samain basisnya ya, berarti 2. Di sini kita pangkatin 2, berarti yang dalam juga kita pangkatin 2. Nah, kemudian 0,1 kita buat jadi 10 pangkat negatif 1. Nah, berarti ini jadi 3 pangkat 2 log 3 pangkat 4. Ini kan basisnya udah sama-sama 4 ya, berarti nanti 3 pangkat 2-nya naik ke atas. Jadi 3 pangkat 2 log 3 pangkat 4 dikurangi negatif 1-nya pindah ke depan. Jadi negatif 1 kali 10 log 10. Nah, berarti di sini 4/2 kali 3 log 3 tambah 1. Jadi hasilnya 2. 2 tambah 1. Ya, tentunya 3. Jadi jawabannya yang tepat yang mana tuh? Yang C, seperti itu. Contoh soal yang ke-10. Nilai dari 4 log 40 dikurangi setengah kali 2 log 5 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, setengah yang ini kita pindahin ke dalam jadi pangkat. Jadi 4 log 40 dikurangi 2 log 5 pangkat setengah. Ya. Supaya basisnya sama, yang ini 2-nya kita pangkatin 2. Kemudian 5 pangkat setengah kita pangkatin 2 juga. Jadi 4 log 40 min 4 log 5. Kan basisnya udah sama. Ya udah aja, berarti tinggal 4 log 40/5. Jadi 4 log 8. 4 ini kita rubah jadi 2 pangkat 2. 8-nya kita rubah jadi 2 pangkat 3. Pangkat yang depan dibagi pangkat yang belakang jadi 3/2 kali 2 log 2. Berapa tuh hasilnya? Ya 3/2. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal sifat-sifat logaritma matematika peminatan kelas 10 kali ini. Berikut ini ada 7 soal latihan yang bisa teman-teman coba kerjakan. Silahkan kalian coba. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.